Ya, kita akan rakit PC. Ayo kita mulai. Halo, salam PC Modal dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Ini 2024, pertengahan bulan Juli. Dan menurut point of view saya, sampai sekarang ini yang namanya industri custom PC atau PC rakitan itu masih growth, masih berkembang, masih besar banget demand-nya. Salah satu sebabnya karena memang kalau kita ngomong PC rakitan atau custom PC itu benar-benar bisa customable. Semua komponennya bisa kita tentukan sendiri, bisa kita pilih sendiri kecepatannya, kapasitasnya, disesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan budget kita, dan juga dengan selera kita. Seperti di video kali ini, saya dapat request untuk membuat sebuah spesifikasi PC rakitan dengan budget 20 juta untuk kepentingan konten kreator. Ya, kalau kita dengar kata konten kreator zaman sekarang memang luas artinya. Jadi memang pembuat konten itu memang sekarang ini outputnya hampir semuanya digital ya. Karena memang platformnya itu semua digital. Ada TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Bisa berbentuk visual, gambar, bisa berbentuk film, vertikal, horizontal, pendek, atau video panjang. Bisa juga berbentuk 3D animasi. Jadi kita akan coba mengoptimalkan budget sekitar 20 juta itu untuk keperluan tersebut. Kira-kira komponen apa aja yang saya pilih dan apa alasannya untuk membuat sebuah PC konten kreator seharga 20 juta. Untuk casing sudah ditentukan yang ini karena suka sama casing ini yang request. Jadi ini dari PC cooler. Yang pertama memang harganya cukup terjangkau, cuma 300-400 ribu rupiah. Simple, nggak terlalu rame, nggak terlalu gimana-gimana desainnya. Airflow juga harusnya bagus, karena depannya mesh dan juga cukup compact. Ya, jadi kita akan menggunakan casing ini. Untuk komponen lainnya, saya akan tunjukkan sama kalian apa aja dan kenapa saya milih itu. Dengan budget 20 juta untuk optimal menjalankan software-software kreatif, budget terbesar saya alokasikan untuk GPU, untuk VGA card. Karena memang menurut pengamatan saya, software-software kreatif sekarang ini bisa terakselerasi secara optimal dengan GPU modern sekarang. Baik untuk editing video, apalagi kalau kita ngomong 3D modeling ya. Jadi kalau kita ngomong di Blender, di 3ds Max, itu benar-benar bisa mengutilisasi kayak misalkan Tensor Core atau CUDA Core yang ada di GPU modern sekarang. Ya, jadi saya lebih cenderung ke Nvidia untuk kreatif, untuk software-software kreatif. Jadi saya pilih GPU dari Nvidia. Ini adalah RTX 4070 Super. RTX 40 Super yang paling terjangkau. Dan saya ambil dari brand PNY yang seri Verto yang cukup terjangkau juga. Jadi harganya sekitar 10 juta, memiliki 12 GB VRAM dan CUDA Core juga cukup masif juga. Dan juga Tensor Core-nya juga sudah generasi terbaru. Harusnya bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi untuk menjalankan software-software kreatif sekarang. Ya, karena sudah dialokasikan sekitar separuh dari budget yang ada, sekitar 10 juta. Jadi kita juga harus mikir untuk komponen lainnya supaya tidak over budget. Untuk prosesor, saya menentukan menggunakan ini Core i5 generasi ke-12. Ini Core i5 12400F, 6 core 12 thread, dan saya rasa mampu lah untuk bisa mendukung si GPU ini menjalankan software-software kreatif modern sekarang. Dan untuk motherboard, ini kita pakai yang kemarin, yang sempat kita bahas juga. Ini dari ASRock B760M Pro A Wi-Fi. Yang pertama, kalau sudah ada konektivitas lengkap, sudah ada Wi-Fi 6E-nya juga, sudah ada 2.5 gigabit LAN, dan sudah punya 3 slot NVMe. Jadi kalau kalian butuh upgrade storage, ini masih ada beberapa slot yang kosong. Ya, untuk RAM DDR5, memang saya tetap pengennya DDR5 karena kedepannya pasti jadi standar baru. Ini DDR5 yang kita pilih juga dari PNY. Ini kapasitasnya 32 GB, perkepingnya 16 GB, ratingnya 6000 MHz. XLR8, nah Accelerate dari PNY. Terus untuk storage juga kita pakai dari PNY. Ini NVMe, kita basicnya pakai 512 GB aja. Tapi ke depannya kalau kalian rasa butuh, motherboard ini masih punya opsi banyak untuk nambah storage. Terus apalagi untuk coolernya. Jadi walaupun si 12400F ini secara TDP cukup rendah, cuman kalau kita ngomong konten kreator sekarang, apalagi yang bergerak di bidang 3D, kalau ngerender beberapa karya mereka yang kompleks itu bisa berjam-jam, bahkan saya juga pernah dengar ada yang hitungan hari ya. Jadi untuk menjaga kestabilan sistem ini, saya memilih third party cooling dari PC Cooler yang harganya cukup terjangkau juga. Ini PC Cooler keempat untuk menemani si Core i5 12400F ini.
Dan sebuah fan pack untuk memperlancar airflow di casing PC cooler yang nanti kita pakai untuk bisa memperlancar airflow, kita nambah satu fan pack isi 3. Dan untuk power supply, karena si GPU ini sudah butuh 12 VH PWR power pin GPU yang baru, kita menggunakan ini yang cukup terjangkau dari PC cooler juga, KG750 yang standarisasinya sudah ATX 3.1 dan sudah punya 12 VH PWR atau istilah yang sekarang ini 12 V 2x6 ya. Dan semua ini setelah saya hitung-hitung nggak over budget, kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Habis ini kita akan rakit dulu, jadikan sebuah PC jadi, udah nyala. Kita akan coba tes beberapa aplikasi dan nanti kita akan coba optimize sistem ini menggunakan NVIDIA Studio Driver. Drivernya NVIDIA untuk para kreator ya, memang dioptimize untuk software-software kreatif. Apakah ada bedanya dengan game driver yang bisa kita pakai? Kalau sempat, nanti kita akan coba bandingkan juga. Ayo kita rakit dulu. Ya, sudah selesai dirakit. Dalam proses perakitan hampir nggak ada kendala. Semua bisa dipasang dengan proper, bisa dirapikan dengan enak juga. Casingnya walaupun murah, sangat rigid dan sangat presisi. Jadi fan packnya yang PC cooler tadi isi 3, saya taruh di depan untuk intake. Dan ternyata akhirnya saya masang satu buah fan lagi di belakang untuk exhaust-nya. Jadinya kayak gini, compact, padat, ganteng banget. Dan dari total build ini separuh budgetnya itu tadi saya bilang di depan ke GPU ya. Kita menggunakan PNY RTX 4070 Super 12 GB. Sudah punya 7000-an CUDA core dan juga sudah memiliki Tensor Core generasi keempat yang menurut teori saya itu bisa mengakselerasi software-software kreatif yang umum sekarang ya, yang populer sekarang.
Ya, tadi sempat kita bandingkan performance-nya. Jadi secara default tadi saya coba install pakai NVIDIA Studio Driver. Jadi kan NVIDIA punya dua jenis driver untuk kartu grafis yang sama. Yang biasa saya pakai itu Game Ready Driver ya, yang karena memang paling sering update ya, karena memang mengikuti perkembangan game yang banyak banget rilisnya dan ini harus dioptimalkan dengan game-game terbaru si driver ini. Sedangkan yang Studio Driver relatif lebih jarang update ya. Tapi ketika saya lihat di websitenya ternyata ada dua versi yang terbaru ini sama-sama rilis bulan Juni kemarin. Yang Studio Driver itu versionnya 555.99, sedangkan yang Game Ready Driver itu 556.12. Dan setelah saya coba-coba beberapa software untuk membandingkan performanya, ternyata secara konsisten yang NVIDIA Studio Driver ini bisa lebih kencang ya. Walaupun nggak signifikan, cuman konsisten. Ya, coba kita lihat. Tadi saya coba pakai Blender untuk merender beberapa scene menggunakan GPU. Kita pilih opsi optics, jadi pakai tensor core-nya si GPU ini. Dari 4 scene ini, semua yang menggunakan NVIDIA Studio Driver itu lebih kencang. Walaupun cuman angka-angka 1 detikan ya. Cuman tetap lebih kencang yang Studio Driver di 4-4-nya. Ada Barbershop, ada Classroom, ada Pavilion Barcelona, dan juga ada Italian Flat. Semuanya yang menggunakan Studio Driver, waktu rendernya bisa lebih cepat. Berikutnya saya coba untuk ekspor video menggunakan Premiere Pro. Ini 4K, kita ekspor downscale ke Full HD. Dan ternyata juga waktu ekspornya bisa lebih cepat ketika kita menggunakan NVIDIA Studio Driver. Beda 9 detikan, lumayan ya. Berikutnya saya coba menggunakan Derima Benchmark. Derima Render Benchmark ini kita lihat total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan benchmarknya bisa lebih kencang juga yang NVIDIA Studio Driver. Sedangkan untuk yang detailnya, yang image maupun yang video, dua-duanya juga bisa kelihatan kalau NVIDIA Studio Driver ini bisa lebih kencang dibandingkan Game Ready Driver. Oke, itu kesimpulan singkat kita tentang tes singkat yang kita lakukan, perbandingan antara Studio Driver dan juga Game Ready Driver untuk aplikasi-aplikasi dan simulasi-simulasi software-software kreatif ya. Habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Oke, kita sampai pada video 20 juta PC boot kita kali ini. Ini adalah salah satu spesifikasi yang bisa saya rekomendasikan secara umum untuk para konten kreator. Budgetnya separohnya lari ke GPU, karena menurut saya GPU modern sekarang itu bisa mengakselerasi software-software kreatif modern populer sekarang. Karena sudah memiliki CUDA core yang cukup masif, terus juga tensor core-nya itu sudah generasi keempat, dan itu bisa diutilisasi dengan oleh software-software modern sekarang, bisa mempercepat proses. Dan juga encodernya, 40 series itu encodernya lengkap. AV1 encoder sudah ada, buat kalian para video editor juga harusnya meter untuk beberapa skenario. Tongkrongannya seperti ini, compact, elegan, desainnya juga kalem, personally saya cukup suka. Secara hardware memang ini cukup fleksibel juga, masih ada 2 slot memori kosong kalau kalian butuh memori yang lebih besar, RAM lebih besar. Terus untuk opsi storage juga masih ada 2 slot NVMe kosong, masih ada 4 slot SATA juga. Dan untuk konektivitas juga sudah ada Wi-Fi 6E integratednya dan juga 2.5 GB LAN. Ya, memang ini secara general ya. Jadi saya coba tadi melihat beberapa software populer yang sempat saya coba juga hanya beberapa simulasi aja dan juga beberapa software populer. Tapi mungkin buat kalian yang profesional yang lebih tahu tentang apa yang kalian butuhkan atau menggunakan software-software yang memang di luaran itu banyak banget software kreatif dan beberapa juga saya bahkan belum pernah dengar. Dan mungkin juga membutuhkan spesifikasi PC yang lebih spesifik lagi. Itu memang mungkin saja. Ini cuma secara general. Oke, itu ya. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan juga memberikan info yang berguna buat kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.